Pemirsa, penggunaan kendaraan plat nomor khusus banyak disalahgunakan oleh masyarakat. Selain memunculkan masalah, penggunaan plat nomor khusus juga melanggar aturan berlalu lintas. 5 mobil milik Arteria Dahlan yang terparkir di Gedung Nusantara 2 Komplek Parlemen Senayan, Jakarta sempat menjadi sorotan lantaran menggunakan satu nomor yang sama yang merupakan nomor plat khusus kepolisian. Arteria menyatakan nomor plat khusus kepolisian yang terpasang di 5 mobilnya digunakan sebagai tatakan yang bisa dislot dengan nomor plat aslinya atau plat khusus DPR. Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan tidak akan menggunakan plat nomor khusus kepolisian ketika sedang berkendara di jalan raya. Sebelumnya kasus nomor plat dewa juga terjadi pada selebgram Rachel V-nya. Plat nomor mobil RFS milik Rachel V-nya saat pemeriksaan pelanggaran karantina Oktober lalu di Polda Metro Jaya mencuri perhatian publik. Namun polisi memastikan bahwa plat RFS yang dimiliki Rachel V-nya bukan nopol khusus yang bisa dimiliki oleh masyarakat umum dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Hanya saja dalam catatan Ditlantas Polda Metro Jaya, kendaraan dengan plat nomor B139 RFS seharusnya berwarna putih, bukan warna hitam. Warga yang ingin menggunakan plat RFS dengan 3 angka seperti yang dimiliki Rachel V-nya harus membayar penerimaan negara bukan pajak sebesar 7,5 juta rupiah. Sementara itu pemirsa, Dirlantas Polda Metro Jaya memperketat seleksi pemohon surat tanda nomor kendaraan atau STNK rahasia atau khusus. Kebijakan ini lantaran maraknya pelanggaran oleh pengemudi kendaraan dengan plat nomor khusus atau rahasia di jalan raya. Dirlantas Polda Metro Jaya memperketat permohonan STNK rahasia atau khusus, baik permohonan baru atau perpanjangan. 100 lebih kendaraan plat nomor khusus dan rahasia ditilang petugas karena melanggar peraturan lalu lintas. Jenis pelanggaran yang paling banyak ditemukan yaitu pelanggaran bahu jalan, penggunaan sirine. Dan sebagian besar mengaku akibat menggunakan plat khusus sehingga bebas melanggar aturan lalu lintas. Dirlantas Polda Metro Jaya menegaskan kendaraan plat khusus atau rahasia tidak memiliki keistimewaan dalam hukum. Semua aturan lalu lintas wajib diikuti seluruh pengendara. Plat kendaraan tidak dibuat tanpa alasan, pemirsa. Di setiap susunan huruf dan angka memiliki maksud tertentu. Namun sejumlah oknum justru memanfaatkan keistimewaan nomor plat dewa tersebut untuk kepentingan pribadi. Sejalan dengan maraknya fenomena tersebut telah bergabung bersama kami Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, Dirlantas Polda Metro Jaya, dan Wakil Direktur Pelaksana Koransindo Anton Krisbianto. Selamat sore Bapak-Bapak, ke Mas Anton terlebih dahulu. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Ya. Mas Anton, terima kasih waktunya, dan Pak Sambodo terima kasih juga waktunya sore ini. Dari Pak Anton dulu, ini hampir semua halaman membahas bersih-bersih mobil pejabat. Kenapa ini concernnya tinggi banget nih Pak, sampai halaman depan dan ke belakang-belakang penuh nih? Iya, kami di Koransindo melihat fenomena bahwasanya banyak sekali pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat khususnya di DKI Jakarta ya. Salah satu penyebabnya ya karena kendaraan-kendaraan itu menggunakan plat nomor khusus yang yang umumnya digunakan oleh pejabat seperti RFP, RFS, RFD ya. Dulu kan BS, BP gitu kan. Nah ini menurut kami sangat tidak bijak apabila masyarakat yang memiliki mendapatkan kesempatan untuk menggunakan nomor-nomor itu, justru mereka tidak mencerminkan perilaku berkendara yang baik gitu kan. Jadi itu yang menjadi concern kami untuk kami bahas, sehingga harapannya ke depan masyarakat yang memiliki kesempatan untuk menggunakan plat nomor khusus itu lebih bijak lagi. Karena bagaimanapun juga plat-plat itu kan bagi masyarakat awam itu seolah-olah mereka adalah orang penting atau pejabat pemerintahan atau aparatur keamanan dan sebagainya. Jadi dengan perilaku berkendara yang kurang baik tentunya akan tidak baik pula terhadap institusi yang plat nomor belakang hurufnya itu digunakan oleh
masyarakat tersebut gitu. Nah ini kalau bicara soal plat khusus sudah bergabung juga Pak Anton bersama Ya. dengan kita di Lantas Polda Metro Jaya. Pak Sambodo ini tanggapannya seperti apa Pak? Ini lagi rame masyarakat tentang plat dewa begitu dibilangnya, plat khusus. Jadi masyarakat sipil juga bisa istilahnya punya privilege khusus. Melanggar ganjil genap misalnya, bebas tilang. Ini tanggapannya sendiri seperti apa Pak Sambodo? Ya, selamat sore Pak Anton, selamat sore Pak Anggi. Jadi tidak ada namanya plat dewa. Yang ada adalah STNK khusus dan STNK rahasia. Pihak kepolisian mengeluarkan itu berdasarkan ada aturan hukumnya, yaitu Perkap 3 tahun 2012 tentang rekomendasi pengeluaran surat tanda nomor kendaraan khusus dan surat tanda nomor kendaraan rahasia. Jadi bedakan ya antara plat khusus, plat rahasia, dan plat dinas. Yang tadi kasusnya salah satu anggota DPR yang sedang viral itu adalah plat dinas, bukan plat khusus maupun plat rahasia. Nah, plat khusus itu ditujukan untuk demi keamanan pejabat-pejabat baik dari TNI, Polri maupun pemerintah di eselon 1, 2, dan 3. Jadi untuk keamanan pejabatnya. Makanya namanya STNK khusus. Sedangkan STNK rahasia itu adalah STNK yang dikeluarkan untuk membantu kerahasiaan dari para penyidik maupun pejabat yang bertugas di bidang intelijen ataupun sebagai penyidik. Jadi ada plat khusus dan plat rahasia. Nah, dua-duanya itu mempunyai persyaratan masing-masing. Untuk mengajukannya harus ada rekomendasi, misalnya kalau dari kalangan kepolisian harus dari Propam, sedangkan dari luar instansi kepolisian itu harus dari Intel, baik dari Baintelkam maupun Ditintelkam Polda. Nah, kenyataannya sekarang plat-plat seperti ini itu sering disalahgunakan. Mereka melanggar aturan, melanggar ganjil genap, menggunakan strobo, sirine, menggunakan bahu jalan padahal tidak sedang dalam keadaan darurat, arogan di jalan sehingga menimbulkan keluhan dan komplain masyarakat. Padahal selama mereka menggunakan plat hitam, apakah itu plat biasa, plat STNK, plat khusus, maka hak dan kewajibannya sama di muka hukum. Mereka wajib mematuhi aturan. Dan STNK khusus tersebut karena dia plat hitam, dia tidak terkena perkecualian ganjil genap sebagaimana diatur dalam Pergub maupun dari keputusan Kadisub DKI tentang ada 17 jenis kendaraan yang dikecualikan dari ganjil genap. Nah, plat hitam tidak. Jadi selama dia menggunakan plat hitam, dia wajib mematuhi aturan, wajib terkena ganjil genap dan tidak boleh menggunakan rotator atau sirine. Jadi betul kemarin disampaikan oleh salah seorang komisioner Kompolnas bahwa kalau ada plat hitam menggunakan rotator, kemudian dia sirine, maka sebetulnya masyarakat bisa saja mengabaikan karena dia tidak punya hak utama, privilege untuk hak utama jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Oleh sebab itu, karena banyaknya komplain dari masyarakat, sehingga kemudian kami melakukan penertiban, penindakan terhadap kendaraan. Ya, Pak, seperti ada gangguan sinyal. Oke, Pak Anton, jadi tadi tanggapannya bahwa sebenarnya memang tidak ada plat dewa dan memang tadi sudah disampaikan sendiri oleh Pak Dirlantas bahwa sebenarnya semua tidak ada yang namanya kebal hukum. Betul, betul. Iya, Pak Sambodo. Ya. Oh iya, silakan Pak. Tadi sempat terputus. Silakan Pak. Oh iya. Ya. Iya, jadi karena banyaknya komplain masyarakat, sehingga kemudian kita melaksanakan penindakan terhadap berbagai pelanggaran tersebut dengan target khusus plat STNK khusus dan rahasia. Dan jumlahnya sampai dengan hari ini sudah lebih dari 400 yang sudah kita tindak sejak seminggu yang lalu. Ini kan Mbak? Lebih dari 400 kendaraan. Dengan berbagai macam pelanggaran. Ya. Gimana Pak Anton? Ya, ada tanggapan Pak? Mungkin 400 yang melanggar, mungkin juga bisa jadi yang memiliki plat khusus itu lebih banyak dari itu. Gitu. Jadi kami juga di sini menyoroti kalau plat nomor yang biasa dipakai pejabat RF, SPDUL itu kan biasanya diawali dengan angka 1 dan
sepengetahuan kami itu harus masa berlaku 1 tahun kan, yang harus diperpanjang 1 tahun. Nah ini mungkin kita nggak tahu ada aturan khusus nggak yang memang membuat ada yang menggunakan nomor khusus tapi masa berlaku plat nomornya 5 tahun gitu. Karena sepengetahuan kami itu dalam aturannya kan berlaku 1 tahun, diawali dengan angka 1 gitu. Jadi mungkin ke depan penerbitan nomor-nomor khusus ini agar diperketat lagi. Kami sependapat dengan dari Bapak Sambodo agar supaya ada pengawasan yang lebih ketat lagi sehingga masyarakat tidak seenaknya saja untuk memanfaatkan apa yang menjadi dalam tanda kutip privilege yang mereka dapatkan gitu. Iya, tapi sebenarnya Pak Sambodo, ada privilege apa Pak untuk mereka memiliki plat khusus? Kenapa pada akhirnya masyarakat sipil itu kepingin sekali memiliki plat khusus ini sampai rela melakukan apa aja gitu Pak? Sebetulnya tidak ada privilege khusus. Jadi orang sipil boleh asalkan dia pejabat pemerintah. Kalau di dalam perkap tersebut disebutkan eselon 1, 2, dan 3. Nah, kemarin sesuai dengan petunjuk Bapak Kapolda, kami akan memperketat permohonan STNK khusus dan rahasia ini, yaitu hanya berdasarkan rekomendasi dari eselon 1. Atau kalau TNI Polri itu paling tidak seorang perwira tinggi ya, dirjen ke atas. Atau kalau di kementerian berarti tingkat dirjen, sekjen, irjen, atau mungkin rekomendasi dari Bapak Menterinya. Gitu. Jadi kalau yang di bawah itu permohonan kami tolak dan tidak kami perpanjang. Nah, privilege-nya sebetulnya tidak ada. Ini kan di dalam perkap ini disebutkan hanya untuk keamanan. Jadi misalnya kalau STNK rahasia itu dia punya mobil dinas, kemudian dia melakukan penangkapan dalam rangka atau penyelidikan, dalam rangka kerahasiaan kita berikan plat rahasia. Atau nih pemerintah dalam rangka keamanan dirinya, kita kemudian daripada dia menggunakan plat merah, kita berikan plat namanya plat khusus. Nah, di lapangan kemudian permohonan-permohonan ini kemudian banyak sekali disalahgunakan, gitu. Sehingga kemudian itulah yang menimbulkan banyaknya keluhan dari masyarakat dan seolah-olah ada ketimpangan di muka hukum antara masyarakat dan para pemilik STNK khusus dan STNK rahasia. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini kami sampaikan sekali lagi bahwa tidak ada privilege apapun bagi mereka. Semuanya wajib mematuhi aturan, wajib ikutkan ganjil genap, wajib mematuhi aturan lalu lintas, dan apabila melanggar, kami tidak akan segan-segan untuk memberikan penindakan. Oke, Pak Anton, tadi sudah dijawab juga oleh Pak Sambodo, apakah cukup puas dengan statementnya atau justru melihat ada yang seharusnya lebih diperketat lagi atau mungkin sanksi yang diberikan juga khusus? Iya, kami dalam posisi di sini sebagai media adalah memberikan masukan kepada pembuat kebijakan ya, karena fungsi media massa kan seperti itu. Harapan kami dengan mengulas tema seperti ini agar kedepannya masyarakat lebih bijak lagi, terutama bagi mereka yang menggunakan plat nomor khusus itu seperti yang di depan saya ucapkan, agar tidak ada institusi yang justru tercoreng akibat ulah masyarakat yang melanggar lalu lintas dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Dan juga tentunya masyarakat umum berharap agar ada aturan yang diperketat lagi gitu untuk mereka jangan sampai orang biasa yang tidak ada kaitannya dengan tugas kenegaraan atau mereka bukan aparatur sipil negara atau bukan aparat keamanan, justru mereka bisa memanfaatkan atau mungkin menggunakan kanal-kanal tertentu sehingga mereka bisa menggunakan plat nomor itu gitu. Ya, dengan harapan bisa bebas dari tilang begitu ya Pak. Baik. Terima kasih sekali Pak Anton untuk waktunya dan terima kasih juga Bapak Sambodo untuk waktunya. Kami berharap semoga kedepannya pengawasan bisa semakin ketat khususnya dalam pemberian STNK khusus tadi. Terima kasih. Terima kasih Mbak, selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak Anton. Ya pemirsa, informasi lain masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di MNC News Now.